Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas lagi saham perbankan ya. Terutama bila kita investasi saham-saham perbankan pakai metode dividen investing ya. Di antara tiga saham bank besar ini nanti kira-kira yang terbaik yang mana ya secara historis ya teman-teman. Kalau kedepannya kan kita belum bisa ini ya melihat ya kira-kira kinerjanya yang paling bagus seperti apa itu kan kita belum bisa. Tapi kita hanya bisa melihat secara historisnya dan biasanya kedepannya masih kita prediksikan mirip-mirip gitu ya. Nah di video kali ini dengan dividen investing ini teman-teman harus paham ya bahwa dividen investing adalah metode ketika kita membeli suatu saham kemudian kita tahan sampai pembagian dividen. Nah, nanti setelah kumdit biasanya kan sahamnya turun. Nah, kalau sewaktu dividennya cair, maka kita belikan lagi saham tersebut di harga bawah. Karena kan biasanya setelah kumdit turun tersebut sampai harga mentok itu supportnya, kemudian baru kita beli lagi. Terus seperti itu kita tahan lagi, kemudian sampai pembagian dividen berikutnya, dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya. Jadi digulung terus. Nah, sampai beberapa tahun. Dan ternyata metode seperti ini itu sangat efektif teman-teman. Dibandingkan teman-teman trading maupun scalping yang menguras waktu, menguras tenaga dan juga pikiran teman-teman. Mungkin juga kesehatan teman-teman terganggu gitu kan ya. Tapi dengan metode investing itu kita menjadi investor saham yang santai banget tetapi cuan ya, dan cuannya besar karena kita fokus di jumlah lot yang kita miliki ya. Jadi kalau teman-teman punya saham BCA satu lot ya cuan 10% ya, paling cuan berapa rupiah itu aja. Tapi bandingkan kalau teman-teman punya 100 lot, berarti kan cuannya akan 100 kali lipat lebih besar. Nah, di video kali ini kita bandingkan antara BCA, BNI, dan BRI. Kira-kira yang paling cuan yang mana? Kita lihat dulu ya. BCA itu secara sekilas 3 tahun ini sahamnya tumbuh ya. Dari 5.420 ini kalau secara sekilas ya tanpa pakai dividen investing ya. 8875 dikurangi 5420 dibagi 5420. Tumbuhnya 63%, kalau dibagi 3 sekitar 21% ya. Kemudian BNI belum, BRI ya. BRI kita bandingkan, ini BRI dari harga 5350 dikurangi 3099 dibagi 3099, 72% ya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan BCA. Kemudian Bank Mandiri, ini kita cek Bank Mandiri. Bank Mandiri ini dari 5.900 dikurangi 2480 dibagi 2480. Wah, ini udah kelihatan yang paling besar ya, ini Bank Mandiri ini ya. Per tahunnya bisa 45% ya. Ini sekilas saja ya teman-teman, sekilas. Belum pakai dividen investing. Kalau pakai dividen investing berarti setiap pembagian dividen, kemudian dividen cair, kita belikan sahamnya. Nah, kalau kita pakai dividen investing ini, kita cek. Saya sudah bikin hitung-hitungannya di sini ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja ya. Tadi BCA, mana BCA? Dividen investing BCA itu ya. Kalau kita beli tahun di Oktober 2020 ya 100 juta ya saham BCA. Maka di bulan Oktober 2023 itu aset kita menjadi 169 juta ya. Jadi ya hampir 70% ya tumbuhnya. 70% dibagi 3 ya sekitar 20
23% ya. Jadi ketambahan 3% kalau tambahan dividen investing. Nah, dividen investing ini semakin lama semakin besar ya perolehannya ya. Nah, ini BCA, kemudian dividen investing Bank BRI ini sama ya, rentangnya Oktober 2020 100 juta. Kemudian sampai dengan Oktober 2023 jadi 171 ya. Berarti kan sekitar 71%. Ya, dibandingkan 71% bagi 3 ya, lebih dikit lah. Dibandingkan BCA lebih dikit. Nah, yang luar biasa yang Bank Mandiri ini, teman-teman ya. Bank Mandiri ini kalau pakai dividen investing ini ya, dari 100 juta di bulan November 2020, kemudian itu tumbuhnya adalah 127% ya. Jadi dalam waktu ini setahun ya, ini sayangnya ya. Bentar ini November 2020, kemudian harga BMRI sekarang November 2023. Oh ya, ini 3 tahun juga ya. Ini 227. Jadi dari 100 juta jadi 127, tumbuhnya aja sudah 127% teman-teman. Dalam waktu 3 tahun. Jadi ini 42% per tahun. Nah, ini yang BMRI ini yang 3 tahun terakhir ini yang pegang saham BMRI ini senyum lebar nih teman-teman. Ini paling besar nih ya dibandingkan dengan saham perbankan yang lainnya. Kalau BNI kita belum bikin ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa membandingkan. Saya perkirakan BNI itu mungkin juga mirip-mirip BRI ya. Nah, ini Bank Mandiri ini yang tumbuh luar biasa ya. Ini kita lihat aja Bank Mandiri, coba kenapa ya Bank Mandiri tumbuh. Oh iya nih, harganya itu melejit nih. Ini 2021 sempat turun ya nih ya. Jadi 2020 itu saat Covid ini nih ya, 2020 koreksi tajam nih. Dari 3.900 hampir 4.000 turun sampai 1.860. Turunnya separuh lebih ini. Setelah itu mantul 2021 masih belum tembus harga tertinggi sebelumnya. 2022 juga belum tembus harga tertinggi sebelumnya. Tapi 2021 belum ya. 2022 tembus ya, langsung tembus dan tinggi banget ini. 2022 sudah tinggi 5.400, habis itu koreksi sampai bulan Desember nih ya. Desember, habis itu mungkin Januari, Februari ini naik lagi nih Bank Mandiri ini. Kalau kita lihat secara fundamental ya, ini IPS-nya memang paling tinggi teman-teman. Bank Mandiri itu IPS-nya 558 bandingkan dengan BCA coba. BCA 394, Bank BRI 384, BNI 563. Wah, ini BNI ini mirip IPS-nya dengan Bank Mandiri ini teman-teman. Jadi ini perlu juga nanti kita bikin ya dividen investing saham BNI ya. Kalau 3 tahun ini sekilas saja nih ya, BNI 3 tahun 5 berapa ini? 5325 5275 dikurangi 2165 dibagi 2165. Tumbuhnya lebih besar nih daripada Bank Mandiri ini. Ya selisih 10%-an ya mungkin ya. Dibagi 3 berapa? 47% ya. Kalau tadi Bank Mandiri sekitar 43%. Ini yang pakai metode biasa. Kalau pakai dividen investing mungkin tambah sekitar 3%-an ya, mungkin 50%. Jadi Bank Mandiri urutannya ya teman-teman, Bank Mandiri, kemudian BNI, BRI, baru BCA. Ini yang memberikan imbal hasil yang
lebih besar pakai metode dividen investing. Oke, itu dulu teman-teman review pagi ini ya. Hari ini hari Selasa tanggal 28 November. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan logika ya dalam berinvestasi saham. Jangan pakai perasaan, jangan pakai apa ya, berita-berita yang kadang kurang valid ya. Teman-teman harus benar-benar memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.